bernegara akan diambil. Karenanya, dengan sepenuhnya kemampuan dan segenap jiwa raga, panitia berusaha untuk menyiapkan segala sesuatu yang berkenaan dengan Kongres dengan sebaik-baiknya. Ibu Ketua Umum, hadirin yang saya hormati, dalam melaksanakan tugasnya, panitia dituntun keyakinan bahwa PDI Perjuangan adalah pewaris semangat juang Bung Karno. Kami juga berkeyakinan bahwa cita-cita proklamasi dan ajaran Bung Karno adalah arah yang senantiasa akan diteruskan dan diperjuangkan oleh partai kami. Kami juga berkeyakinan bahwa Pancasila yang digali oleh Bung Karno, yaitu Pancasila 1 Juni 1945, adalah nilai dasar, adalah pengatur perilaku partai dan sekaligus jati diri PDI Perjuangan sebagai alat dan wahani perjuangan rakyat. Karena itulah kami mendedikasikan semua kemampuan kami untuk memberikan dukungan agar Kongres dapat melahirkan keputusan-keputusan yang dapat membantu bangsa ini mengembalikan jalannya penyelenggaraan pemerintahan negara. Jalan yang dapat kembali membawa Indonesia untuk sekali lagi berkedaulatan di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berpribadian dalam kebudayaan. Tetapi itu belum semuanya. Kami juga sadar bahwa sebagai panitia, kami harus membantu Kongres menghasilkan keputusan-keputusan yang mampu mentransformasi partai kita sehingga dapat menjadi alat ideologis yang efektif dalam usaha-usaha pembangunan bangsa ke depan. Yang saya hormati Ketua dan Wakil Ketua MPR, Ketua dan Wakil Ketua DPD RI, yang saya hormati para Wakil Ketua DPR RI, yang saya hormati atase dari negara-negara sahabat yang telah dapat meringankan langkah untuk ikut melihat pembukaan Kongres partai kami ini. Yang saya hormati dan banggakan Gubernur Bali beserta seluruh gubernur yang didukung oleh PDI Perjuangan yang telah hadir juga, para sahabat teman dari partai-partai, Ketua Umum Partai Golkar Bapak Abu Rizal Bakri beserta rombongan, Ketua Dewan Pembina Gerindra Bapak Prabowo Subianto, Presiden PKS Bapak Lutfi Hasan, Ketua Umum Hanura Bapak Wiranto, Ketua Umum Nasional Demokrat Bang Surya Paloh, teman lama saya yaitu Bapak Akbar Tanjung, Bapak Sultan Hamengkubuwono beserta Ibu yang saya hormati, Ketua Umum Muhammadiyah Bapak Din Samsudin, Sekjen PAN Bapak Taufik Kurniawan, Wakil Ketua Umum P3 Bapak Rosin Humaidi, Bapak Riamizar Riakudu, Bapak Rizal Ramli, Pak Sutioso, Bapak Hendro Priyono, Ibu Rini Suci, Bapak Bungaran, Bapak Min Dahuri, Bapak Nabil Makarim, dan banyak
seluruh tamu-tamu yang saya hormati, tidak saya sebutkan satu persatu. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Sebelumnya, marilah kita lebih dahulu bersama-sama sekali lagi memekikan salam perjuangan kita. Merdeka! Saudara-saudara, utusan Kongres 3 yang saya cintai dari PDI Perjuangan, tamu undangan dan segenap bangsa Indonesia yang saya hormati, cintai dan banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan hidayahnya yang telah menjaga dan mengantarkan kita kembali ke Bali, tempat di mana kesejarahan PDI Perjuangan ditoreh dan sekaligus tempat di mana spirit merah tetap terjaga. Mengapa hal ini saya katakan, saudara-saudara? Karena kongres kali ini dilaksanakan di tengah ingar-bingar politik nasional. Ingar-bingar yang sedang menguji apakah jalan demokrasi yang kini kita jalani mampu mengantarkan ke kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik atau justru menjemurskan kita pada suatu kekelaman sejarah bagi suatu bangsa. Saudara-saudara, sebagai partai kita boleh berbangga karena di tengah-tengah ingar-bingar politik nasional, konsolidasi internal tetap berjalan baik. Pelaksanaan konsolidasi partai yang telah dipandu oleh SK 435 telah mengantarkan utusan-utusan kita ke Kongres 3 ini. Harapan saya, pasca Kongres 3, energi partai tidak lagi tersenyap hanya untuk konsolidasi internal. Pembentukan PAC, ranting dan anak ranting harus bisa diselesaikan tanpa proses yang berlarut-larut. Kita mesti menyediakan lebih besar lagi energi untuk bekerja bersama rakyat. Saudara-saudara, para kader partai yang saya cintai dan banggakan, sebagai kekuatan politik, PDI Perjuangan sedang dihadapkan pada suatu ujian sejarah yang tidak mudah. Kita disodorkan pada suatu pilihan pragmatis antara sebutan koalisi dan oposisi. Saya sungguh berduka karena politik telah direduksi tidak lebih dari sekadar urusan perebutan dan pembagian kekuasaan antar kekuatan politik, antar elit politik. Saya berduka karena pemahaman di atas meninggalkan inti etis dan ideologis dari politik sebagai suatu seni dan sarana kebudayaan rakyat untuk mewujudkan suatu kedaulatan politik, kebertikarian ekonomi, dan jati diri kebudayaan kita sebagai suatu bangsa merdeka. Dalam kesempatan ini, saya perlu tegaskan bahwa cita-cita yang melekat dalam sejarah partai kita jauh lebih besar dari sekadar urusan kursi di parlemen atau sejumlah menteri, ataupun juga sampai melangkah ke Istana Merdeka, saudara-saudara. Kita diajarkan dan ditakdirkan oleh sejarah bahwa perjuangan mengangkat harkat martabat wong cilik seperti yang dilakukan Bung Karno adalah lebih utama dari urusan bagi-bagi kekuasaan. Saya ingin tegaskan bahwa dalam dialektika dengan rakyat, tugas sejarah setiap kader akan dinilai dan tugas sejarah dari partai akan ditimbang. Saya berkeyakinan dalam kegotong royongan dan permusyawaratan dengan rakyat, maka masa depan PDI Perjuangan akan menemukan kembali puncak keemasannya. Karenanya saudara-saudara, sebagai kader
kita harus berbangga bukan ketika kita bersekutu dengan kekuasaan, tapi ketika kita bersama-sama menangis dan bersama-sama tertawa dengan rakyat, saudara-saudara. Sebagai partai ideologis, posisi kita sangat jelas. Kita tidak akan pernah menjadi bagian dari kekuasaan yang tidak berpihak pada wong cilik. Apalagi dari sudut ketatanegaraan yang kita anut. Diskus mengenai oposisi koalisi tidak punya pondasi untuk diperdebatkan. Kita tidak perlu terjebak dalam diskursus semacam ini. Penegasan di atas tidak berarti PDI Perjuangan anti kekuasaan, tetapi ini untuk menegaskan bahwa jika kita harus memegang tampuk pemerintahan, biarkan itu terjadi karena kehendak rakyat, saudara-saudara. Dan sebaliknya, jika rakyat menghendaki kita menjadi kekuatan penyeimbang agar prinsip checks and balances bisa berjalan, biarkan pula itu atas kehendak rakyat yang kita cintai, saudara-saudara. Menjadi partai ideologis bukanlah suatu pilihan yang mudah. Perkembangan 10 tahun terakhir ini menunjukkan besarnya tantangan yang harus kita jawab. Kita dihadapkan pada rendahnya kecakapan dan tidak tersedianya media bagi partai dalam mengelola opini dan membangun komunikasi. Kita bahkan belum memiliki sistem database yang handal sebagai dasar pengambilan keputusan. Kita dihadapkan pada keterbatasan sumber pembiayaan di tengah-tengah kebutuhan anggaran pengelolaan partai yang semakin besar. Kita dihadapkan pada kelangkaan kepemimpinan baik secara kualitas maupun kuantitas. Pengaturan kelembagaan partai kita masih terpusat pada satu tiang penyangga, yakni organisasi partai dari DPP hingga anak ranting saja. Kita membiarkan tangan-tangan partai yang mengelola kekuasaan dan pemerintahan tidak diatur dalam ADART partai. Ini menimbulkan kesulitan dalam membangun koordinasi dan sinergi lintas pilar penyangga partai. Kita akhirnya harus berhadapan dengan kenyataan meluasnya kecenderungan fraksi berjalan sendiri-sendiri atau sebaliknya kegagalan struktural partai dalam memberikan arahan bagi fraksi dan dalam membangun komunikasi dan sinergitas dengan kepala daerah. Kader partai yang saya cintai dan banggakan, saudara sebangsa dan setanah air, mengakhiri pidato ini, izinkan saya dan seluruh jajaran DPP PDI Perjuangan yang nanti akan segera demisioner menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kepercayaan warga PDI Perjuangan terhadap saya dalam memimpin partai ini. Selama 5 tahun. Terima kasih dan penghargaan juga saya sampaikan kepada mereka daerah-daerah yang dengan keras telah mampu mempertahankan bahkan menaikkan jumlah perolehan suara dalam pemilu legislatif maupun pemilu presiden. Silahkan berdiri daerah-daerah yang telah memenangkan PDI Perjuangan. Bali, Kalbar. Terima kasih dan penghargaan saya sampaikan kepada sesepuh partai yang telah banyak membantu kerja partai melewati masa-masa yang tidak mudah. Kepada panitia kongres yang telah bekerja dengan sangat keras selama berbulan-bulan
dalam mempersiapkan kongres ini supaya sukses. Terima kasih dan penghargaan yang tinggi saya sampaikan kepada pemerintah provinsi, warga Bali, ucapan terima kasih atas bantuan dan sambutannya yang selalu meriah bagi PDI Perjuangan. Pada aparat keamanan, terimalah rasa terima kasih dan hormat kami atas segala kerja keras sehingga penyelenggaraan kongres ketiga ini bisa berjalan tanpa gangguan. Terima kasih juga saya sampaikan pada para pengamat yang telah berkeinginan untuk hadir di arena kongres ketiga kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah dilihat menjadi bermanfaat. Dan terakhir, terima kasih dan penghargaan yang tinggi saya sampaikan kepada rekan-rekan wartawan yang telah menjadi sahabat PDI Perjuangan, bukan pada saat ini belaka, tetapi dari sejak dulu ketika PDI Perjuangan dibentuk. Saudara-saudara, Jalan Pancasila 1 Juni 1945 yang ditopang oleh 3 pilar bernegara lainnya, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kita pilih adalah jalan tunggal bagi PDI Perjuangan dalam berjuang untuk kesejahteraan rakyat yang menjadi tema kongres ketiga kali ini. Akhirnya, dengan rasa gembira mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, kongres ketiga PDI Perjuangan secara resmi saya buka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Om. Merdeka! 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 Pemukulan gong didampingi oleh Sekjen DPP PDI Perjuangan, Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali, dan Ketua Penyelenggara.
dibuai, dibesarkan Bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Indonesia tanah air, Indonesia tanah airku, tanah airku, sungguh indah tanah air, Indonesia. Indonesia tanah air, Kami dari Forum Kerukunan Umat Beragama meliputi unsur umat Islam, Hindu, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Konghucu. Perkenankanlah kami menuturkan doa secara Islam, dan hadirin yang mulia kiranya berkenan berdoa menyesuaikan sebagaimana agama dan kepercayaan Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Allah, Rabbi Tuhan yang Maha Esa, segala puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu. Berikanlah taufik, hidayah dan inayah-Mu kepada kami, kepada seluruh peserta, peninjau, dan panitia Kongres ketiga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang hari ini memulai pelaksanaan Kongres Partai sampai dengan tanggal 9 April di Hotel Ina Grand Bali Beach, Sanur. Dan berikanlah berkah serta karunia-Mu kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi asma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para pimpinan umat beragama. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Dengan dibacakannya doa tadi, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara pembukaan Kongres ketiga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan perhatian hadirin. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saudara-saudara sekalian, utusan Kongres ketiga yang saya banggakan dan cintai, akhirnya kita akan melaksanakan sesuai seperti apa yang telah dikatakan di dalam konstitusi kita, anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Setelah kita mengalami suatu kerja 5 tahunan, maka kita harus melaksanakan Kongres Partai kembali. Maka itulah Kongres ketiga ini kita lakukan, dan alhamdulillah kita dapat melakukannya sesuai jadwal 5 tahunan. Seperti tadi yang telah dikatakan oleh
Sekjen Partai, maka dengan